tiga hal yang harus kita rubah ya. Yang pertama adaptasi dengan perkembangan TikTok tadi itu. teknologi itu, TikTok tadi. Yeah. Kan kita kayak terlambat gitu adaptasi dengan adanya TikTok, ya kan? Kita masih terlena karena jualan di marketplace kita udah oke ya sama jualan yang Di direct to Instagram ya. Instagram, direct to WA, to WhatsApp itu udah oke banget. Nah, suatu saat TikTok datang, pada saat traffic itu berpindah ke TikTok, nah kita agak kelabakan. Nah, yang harus kita rubah ya ini, kita harus pinter-pinter adaptasi dengan teknologi. Nah, kalau sebagai couple planner nih kan Mas Didi sama Mbak Diana kan dua-duanya sama nih. Memang selama ini kerja di dalam mendirikan bisnis sama-sama, ada masalah atau tipsnya gimana sih supaya nggak membawa masalah ini ke rumah? Ya namanya masalah pasti ada ya. Pasti ada. Kadang-kadang kita bukan nggak sevisi, tapi pada saat menentukan strategi marketing apa gitu, itu beda antara saya sama Diana. Diana punya strategi marketing A misal. Nah, menurut saya itu udah nggak bisa dilakuin kalau di masa sekarang. Harusnya kayak B gini. Lah, oke, nggak bisa dilakuin. Nyatanya terjadi penjualan kok dengan metode ini. Nah, itu akhirnya ya harus bukan menang-menangan atau pembuktian gitu ya, enggak. Tapi oke, kita coba pakai trik punyamu dulu deh. Terjadi penjualan berapa? Terjadi closing berapa? Terus evaluasinya gimana? Dibanding bulan kemarin, meningkat nggak penjualan? Nah, nanti kalau udah keluar data, pakai trik marketingnya Diana ternyata penjualan naik 10% misal. Oke, next. Coba ya pakai trik marketingku ya. Oh ya, oke, coba. Nah, ternyata pada saat marketing saya yang dilakukan, ternyata misal nih penjualan lebih ramai lagi dibanding yang kemarin misal. Terus ternyata lebih banyak yang COD. Contohnya kok marketingnya kau? Enggak, ternyata marketing saya jeblok. Drop 30%. Nah, jadi gitu ya. Sekarang aja beda kan. Live aja gini kan beda. Nah, tapi ini hanya sekedar bercanda gitu ya. Yang penting bercanda gitu. Nah, yang penting urusan bisnis hanya sampai di butik. Tapi urusan rumah ya kita beda lagi dong. Beda lagi di kantor. Kita lebih banyak diem sih Om. Jadi ketika udah mau mencapai ada sedikit emosi di situ, kita diem dulu. Diam dulu ya. Iya, jadi udah mulai mau ada percikan api nih. Nah itu diem sih. Jadi kayak disiram bensin ya. Iya. Jadi kita lebih kayak entar dulu deh gitu. Jadi kayak diem dulu aja gitu. Entah tidak bersuara dulu atau mikirin dulu berdasarkan mungkin kalau istilahnya data dulu, berdasarkan data dulu. Kira-kira mana yang paling yang paling realistis ya untuk dilaksanakan gitu. Jadi, sama hasil ya. Ya. Hasilnya? Ya, karena sama aja kalau kita merasa trik penjualan kita nih atau trik metode kita nih ini bakal boom, ternyata pada saat dilakukan jeblok, ya nggak boleh dipakai. Meskipun ini keren kok, aku dari coach ini keren kok, dan nyatanya diterapkan jeblok, penjualan turun 30%. Nah, pada saat kita pakai trik marketingnya Diana misal, ternyata dilakuin naik, ya kan? Data menunjukkan penjualan naik, ya udah kita pakai itu. Nah, jadi nggak peduli yang punya saya itu dari coach ini, dari belajar ini, ternyata pada saat pelaksanaan nggak worth it, ya kan kita tinggal. Ketika ada debat atau gimana kita diem, ketika sudah terjadi kesalahan kita nggak saling ngungkit, tinggal fokus ke solusi ke depan. Selalu seperti itu. Bahkan karyawan pun ketika ada kesalahan, istilahnya kalau owner marah, ya udah mereka akan paham bahwa owner akan marah saat ini, besok lupa sudah. Gitu. Berarti memang marahnya atas kesalahannya ya. Karena kesalahannya. Bukan karena pribadi. Bukan karena pribadi. Nah, dalam mendirikan bisnis Ready by Diana ini, kira-kira titik tertinggi yang dicapai itu apa? Titik tertinggi? Iya. Titik tertinggi yang dicapai itu maksudnya keinginan atau gimana nih? Mungkin pencapaian apa yang sudah pernah gitu ya selama berbisnis Ready by Diana?
Pencapaian paling tertinggi ya ada butik ini yang jelas. Jadi ya ada butik ini. Jadi tadinya online, sekarang bisa iya. offline. Tadinya online ada di rumah sendiri. sendiri. Jadi satu sama rumah pribadi. Ya. Sekarang sudah ada butik. Sudah bisa bikin Ya, butik juga. sudah bisa bikin butik. Kemudian sudah ada mobil juga. Mobil operasional. Mobil operasional. Alhamdulillah. Jadi itu pencapaian tertinggi sih. Gitu. Nah, nanti pencapaian berikutnya sih pengennya umroh sekantor. Amin. Sekantor. Iya. Banyak Om. Kalau kita bilang pencapaian secara materi itu sebenarnya banyak sih. Iya. Kita pingin Lady by Diana ini ada di setiap mall di Indonesia ya. Iya. Mall-mall besar. Itu kalau Nanti keinginan, kita bisa kita bikin gitu loh. Offline store di setiap mall-mall besar di Indonesia itu kalau keinginan ya. Nah, tapi kalau untuk yang sudah dicapai tadi benar sudah disampaikan Diana, dan yang jelas pencapaian tertinggi yang lebih dari materi adalah kepuasan customer. Ya, customer kita alhamdulillah selalu repeat order di setiap bulan kita launching produk. Itu sudah tujuan Kayak sih. iya, kayak kepuasan tersendiri ketika open order sebenarnya yang ngabisin tuh malah customer loyal. Itu kita kayak bangga banget. Yes. Gitu. Berarti itu memang yang mensupport bisnis kita ya, customer loyal itu Betul, ya. betul sekali. Kalau titik terendahnya di mana? Titik terendahnya sebenarnya Lady itu kalau orang titik terendahnya di mana ya? Kemarin itu malah justru baru-baru ini ya. Ya, baru-baru ini. Malah ketika corona sebenarnya kita malah menanjak naik. Malah naik-naik. Ya, ketika semua orang down, ketika semua orang di corona rumah. naik. Betul. Betul, karena semua orang di rumah. Nah, titik terendahnya malah justru ketika beberapa bulan ini ada TikTok. Iya. Nah, ada TikTok. Jadi karena TikTok itu banyak barang yang murah kan, Ya, maksudnya yang banyak ya, seller-seller iya, yang menjual barang murah banget, harga hancur. Jadi kita jujur itu mempengaruhi penjualan banget, sangat signifikan gitu. Padahal kalau sebenarnya dilihat kita itu memang ada harga ada rupa, kalau orang Jawa bilang ono rego ono rupo itu udah pasti. Jadi kita kalau untuk dasarnya Lady by Diana banyak sekali detailnya. Terus untuk cutting aja kita nggak bisa ngawur. Mungkin kalau orang lain bisa bikin murah itu aku yakin karena dia semakin potongannya semakin sempit, dia semakin banyak kan produknya. Gitu. Dan untuk size pasti mereka size-nya udah satu size aja. Jahitannya gitu. Kualitas jahitannya juga pasti beda. Nah, itu dari situ kita langsung, sedangkan kita untuk TikTok itu kita terlambat juga untuk terlambat mulainya. Bikin akun. Terlambat bikin terlambat akun. Promosi di TikTok. Benar. Jadinya itu langsung kayak ngejlok gitu. Traffic di IG sama di Shopee itu langsung pindah ke TikTok kayaknya. Sementara di TikTok kita baru bikin toko. Benar. Nah, berarti kalau boleh pilih saat ini TikTok atau Shopee? Saat ini kita lagi fokus ke Shopee. Ya. Iya. Kita saat ini lagi fokus di Shopee, iklan lagi bagus-bagusnya sekarang. Dan tapi alhamdulillah entah kenapa malah sebulan ini TikToknya juga naik. Wah, ya. Mantap. Gitu. Kayaknya customer juga mulai sadar ini ya. Mungkin karena mereka udah belanja gitu ya. Sudah belanja yang murah-murah. Jadi mereka sadar bahwa memang ada harga ada rupa mungkin. Nah, itu ketika sekarang ini kita udah mulai menanjak naik. Oke. Gitu. Nah, online atau offline? Online. Online ya. Iya. Oke. Berarti kalau memang boleh diulang ya dalam bisnis ini, apa sih hal yang ingin dirubah atau memang diulang ketika kita bisa ulang lagi dari awal start? Hal apa yang ingin dilakukan yang sama atau dirubah? Ada nggak hal-hal yang kayak gitu? Hal-hal yang ingin dirubah? Ya, misalnya 3 hal apa yang bisa, kalau kita boleh balik lagi nih, yang akan saya lakukan sama atau yang saya rubah dalam mendirikan Lady by Diana. Ya, kalau hal yang sama sama yang harus dilakukan, yang pertama konsisten. Konsistensi ya. Konsistensi itu maksudnya kalau sudah bikin produk di awal bulan, ya produk harus selalu kita ciptakan ya per bulan dan harus selalu bagus. Terus kemudian
Yang kedua, menjaga kualitas. Ya. Kualitas nggak boleh berbeda sama sekali. Meskipun di luar kita tahu ada toko atau online store gitu yang mendowngrade kualitas produk, hancur-hancuran harga, ya kan? Kita nggak boleh ke-distract sama mereka, nggak boleh terpengaruh mereka. Kita harus tetap menyamakan ya kualitas produk kita tetap seperti dulu, ya. Kemudian yang ketiga yang harus tetap sama nih ya, harus dari awal sampai sekarang itu pelayanan kepada customer. Pelayanan harus kita layani sepenuh hati ya. Kita anggap seperti teman sendiri, kita anggap seperti saudara sendiri. Jadi semakin banyak kita dapat database customer yang loyal, semakin ringan pula kerja kita. Semakin gampang pula kita ngerawat omset bisnis kita. Jadi kayak lebih sustain, nggak gampang drop. Nah, itu yang harus kita jaga kesamaannya. Wah, mantap. Nah, yang harus tiga hal yang harus kita rubah ya. Yang pertama adaptasi dengan perkembangan TikTok tadi teknologi itu. itu, TikTok tadi. Yeah. Kan kita kayak terlambat gitu adaptasi dengan adanya TikTok, ya kan? Kita masih terlena karena jualan di marketplace kita udah oke ya sama jualan yang di direct to Instagram ya. Instagram direct to WA, to WhatsApp itu udah oke banget. Nah, suatu saat TikTok datang, pada saat traffic itu berpindah ke TikTok, nah kita agak kelabakan. Nah, yang harus kita rubah ya ini, kita harus pintar-pintar adaptasi dengan teknologi ya. Kemudian yang kedua tetap yang harus kita rubah juga behavior kita ya. Maksudnya behavior kita yang semula kita kemarin-kemarin sudah terlena nih, ya kan, dengan SOP yang ada karena rutinitas yang ada kayak gini. Tapi begitu ada perkembangan media yang berbeda, itu otomatis behavior kita sebagai tim ya, sebagai tim itu juga harus cepat dirubah, Om. Dan ini pelajaran ya, kita kemarin sempat santai-santai. Sempat santai-santai karena ya itu tadi terlena gitu loh. Orderan banyak di satu platform atau dua platform gitu ya. Kita lupa. Begitu ada platform TikTok masuk, behavior kita masih tetap seperti yang sama. Contohnya apa? Dulu kan jarang live, Om. Kita live itu hanya pada saat persiapan open order. Review, hanya nge-review. Ini loh Kak yang kita keluarin besok gitu kan. Itu 1 kali dalam sebulan, itu live. Nah, TikTok datang, behavior kita kan nggak siap untuk live kan. Nah, itu kita kayak kelabakan gitu. Live sendiri masih harus belajar public speaking, masih belum pede di depan kamera, iya kan? Nah, itu kita telat. Behavior kita belum kita rubah. Nah, ini yang harus kita ubah. Kemudian yang ketiga, kalau kita bisa menjaga kualitas, tapi bisa merubah harga, ya kita murahkan juga lah akhirnya. Tapi nggak yang murahan ya. Sekedar kita turunkan yang sedikit. Yang realistis masih oke lah. Jadi pengen merubah yang dulunya menengah ke atas, kita ingin banget merubah di semua kalangan, insya Allah bisa punya Lady Bediana gitu. Keren banget Om, thank you banget buat sharingnya, buat sama-sama Didet ya, buat Mbak Diana juga ya. Mudah-mudahan tadi harapan-harapannya itu bisa terwujud ya. Dan juga yang tadi kelihatannya telat tapi kok memang kita harus berubah. Mudah-mudahan bisa cepat tuh ngejar ketinggalannya ya. Ya, kita doakan toko dari Lady Bediana ini makin keren ya, makin sukses. Ya, amin. Dan botak juga. Ya, thank you banget buat botakers yang sudah nonton video ini sampai habis. Kira-kira kalian boleh komen dong ya, menurut kalian idenya dan harapannya atau mungkin ceritanya ini bisa relate sama kalian di bagian yang mana? Ya, kita tunggu komennya dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.